kami semua itu jujur simpati sama si Bang Juma. Tanpa kami crosscheck baik-baik gitu, mendalam. Terus saya dibawa ke rumahnya Prater 3 malam untuk diberikan solusi atau diberikan pencerahan. Tapi malah malam Natal itu malah saya minta sahadatin Bang Juma gitu, Bang. Oke, jadi intinya abang ini sekarang ini posisinya Muslim kah atau apa? Kalau diamati baik-baik, terlihat jelas itu Bang Edis bisa menjawab, itu bisa menyerang itu. Jadi mereka takut diserang seperti itulah. Iya, betul. Di situ bimbang saya, Bang. Wah, goyang saya itu setelah nonton itu, goyang langsung. Oh, benar, goyang seiman saya. Oh, gitu. Video itu yang membuat saya goyang, Bang. Dari situlah saya selidiki tentang video Bang Juma. Dapatlah satu lagi, ada video tentang seorang pendeta yang mengatakan, kan Bang Juma mati-matian mengatakan bahwa yang mau disembelih itu Ismail. Nah, pendeta itu mengatakan, coba buka di Kejadian 22 ayat 7. Pas dia mau bacakan langsung diturunin pendeta itu. Padahal saya cek lah di Kejadian 22 ayat 7. Nah, di situ jelas Ishak yang berkata kepada Bapak Abraham. Nah, berarti ini ada kebohongan di sini. Wah, tangkaplah dari situ satu poin. Pemuda ini buru-buru mualaf setelah tonton live Juma, tetapi goyah lagi setelah tonton live Edis TV. Mari kita simak diskusi menarik antara Edis TV dengan seorang pemuda berikut ini. Kemarin kan abang sempat masuk ke tempat saya kan ya? Betul, Bang. Setelah itu saya dengar-dengar, saya dikirim-kirimi video begitu bahwa abang itu disidang di tempatnya Juma. Seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya gimana? Coba ceritakan dulu, Bang. Nampaknya abang terintimidasi atau bagaimana? Silakan, Bang. Iya, Bang. Jadi begini, Bang. Jujur, memang saya jujur. Saya di tengah, kan saya udah sampaikan ke Bang Edi, saya masih bimbang kan. Karena awalnya saya terlalu fokus ke debatnya Bang Juma tanpa melihat ke sisi lain gitu loh, Bang, dari apologet Kristen. Itu karena sudah terlalu asik mengikuti debat Bang Juma dengan kawan-kawan yang di YouTube itu. Jadi kami tanpa melihat, karena kami nonton YouTube bukan TikTok waktu itu, Bang. Jadi nggak ada kan di YouTube. Nah, kalau TikTok pasti kan banyak apologet Kristen muncul. Jadi lebih banyak di YouTube cerita awalnya, Bang. Gitu. Jadi kami semua itu jujur simpati sama si Bang Juma. Tanpa kami crosscheck baik-baik gitu, mendalam. Setelah saya masalah dengan keluarga, khususnya abang saya, sampai dibanting HP saya. Terus saya dibawa ke rumahnya Prater 3 malam untuk diberikan solusi atau diberikan pencerahan. Tapi malah malam Natal itu malah saya minta sahadatin Bang Juma gitu, Bang. Oke, jadi intinya abang ini sekarang ini posisinya Muslim kah atau apa? Saya kan mualaf tanggal 25 Desember baru-baru kemarin, Bang Edis. Dan tanpa saya pelajari, setelah saya selidiki lagi video-video tentang debat, saya tahu ini, saya tahu durasinya, saya tahu potongan, saya tahu, Bang. Jadi apa jenis videonya, saya paham. Jadi saya selidiki ada suatu video Bang Edis yang waktu dengan Nandar itu tentang legitimasi Lukas. Kalau nggak salah ya. Apakah Lukas memberikan? Tapi Bang Edis sudah menjawab dengan legitimasi dengan lisan kan, dengan ayat gitu. Tetapi dari pihak Bang Jumat itu memotong dan kelihatan sekali panik gitu loh, Bang. Dan tidak memberikan ruang kepada Bang Edis gitu loh. Betul. Sedangkan kalau diamati baik-baik itu terlihat jelas itu Bang Edis bisa menjawab, itu bisa menyerang itu. Jadi mereka takut diserang seperti itulah. Iya, betul. Di situ bimbang saya, Bang. Wah, goyang saya itu setelah nonton itu, goyang langsung. Benar, goyang seiman saya. Oh, gitu. Video itu yang membuat saya goyang, Bang. Dari situlah saya selidiki tentang video Bang Juma. Dapatlah satu lagi, ada video tentang seorang pendeta yang mengatakan, kan Bang Juma mati-matian mengatakan bahwa yang mau disembelih itu Ismail. Nah, pendeta itu mengatakan, coba buka di Kejadian 22 ayat 7. Pas dia mau bacakan langsung diturunin pendeta itu.
Padahal saya cek lah di Kejadian 22 ayat 7. Nah, di situ jelas Ishak yang berkata kepada Bapak Abraham. Nah, berarti ini ada kebohongan di sini. Wah, tangkaplah dari situ satu poin. Saya nyari-nyari banyak. Akhirnya banyak saya dapat, Bang Edis. Nah, jadi saya masuk lagi Bang Edis begitu. Jadi begini Bang Alkatp. Sebenarnya gini Bang Alkatp, alangkah lebih baik itu sebenarnya kalau Zijuma itu dia membuka ruang begitu. Artinya dia tidak melarikan diri dari saya. Karena terus terang Bang Alkatp, betul. Dia itu sudah lari terus dari saya. Zijuma kalau kau lihat nih, cobalah Juma, apa sih yang kamu takutkan dari saya gitu loh. Kenapa sih kamu harus lari sampai kamu membuat wanti-wanti jangan menghadapi Edis TV? Seorang ulama pun gak akan berani menghadapi Edis TV. Iya, udah nonton saya Bang. Iya. Itulah membuat saya tambah bimbang Bang, tambah goyang. Nah itu jadi ya begitulah ya untuk pengikutnya si Juma dan kawan-kawan. Diskusi-diskusi aja gitu loh. Jangan saling seperti bilang, oh kamu nggak layak lah begini-begini. Gimana sih? Jangan, biarkan penonton yang menilai gitu loh. Betul. Iya, kembali kepada penonton gitu. Iya, jadi Bang Alkatp, jadi suatu saat kalau ketemu dengan si Juma dan kawan-kawan, bilanglah, Bang Juma, apa? Ini pandangan saya ya bilang gitu. Kenapa sih nampaknya kok Bang Juma ini seperti lari-lari dari Edis TV gitu? Karena Anda udah dicari-cariin gitu. Sudah dicari-cari dan diajak diskusi. Nah kalau diskusi memang harus pakai waktu. Kalau enggak kan kita jadi ribut nanti timpa-timpaan suara. Kan gitu. Jadi nggak ada yang mau didengar gitu loh. Nah itu saya ini dia. Tapi karena kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Yusuf PI, terus si Rashid, itu setiap diskusi dengan saya, si Juma itu menegur mereka. Nah saya curiganya begini Alkatp, saya lihat kayaknya Zuma ini nggak seneng begitu kalau ada tempat muslim yang rame. Dia maunya cuma tempat dia doang yang rame. Gitu. Saya lihat begitu. Benar. Seperti si Yusuf PI itu kan rame. Nah saya lihat si Juma ini udah mulai agak ini nih sama si Yusuf PI. Ada aura-aura seperti itu. Cuman Yusuf PI dia nggak tahu. Ada. Itu Yusuf PI itu dulu channelnya kecil itu. Semenjak dia debat dengan saya baru channelnya besar. Seperti itu. Karena memang dia tahu Muslim kalau debat dengan Edis TV channelnya pasti langsung besar. Pasti channel jadi langsung besar. Karena memang udah banyak Muslim gergetan sama saya Bang. Kalau jujur Bang, kemarin terakhir saya naik sama dia, saya diturunin Bang. Kan saya baru berikan satu pertanyaan. Saya bilang, halo Bang Juma, halo saudaraku Alkatp. Boleh saya bertanya? Silakan Alkatp. Saya nanya ada satu pertanyaan tentang Ishak dan Ismail. Dia jawab panjang lebar dari Al-Quran. Ternyata ada disembunyikan ayat 22, ayat 7 itu udah disebut. Kalau disebut, jadi saya mau nanya lagi, oke Bang Juma, langsung diturunin. Aduh, ada yang takut tuh. Ya itulah Bang. Jadi kacau. Jadi kalau sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran Bang, nggak ada di dalam Quran itu bahwa itu Ismail, nggak ada itu Bang. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir itu ada yang menafsirkan bahwa itu Ismail, ada yang menafsirkan itu Ishak. Makanya saya punya tema ini Bang. Ini saya bikin seperti ini nih. Kristen bertanya, ini mustahil Islam itu akan menjawab pakai Qurannya Bang. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau saya bertanya kepada orang Islam seputar agama Islam dan dia menjawab dengan Al-Quran, saya berjanji saya akan lompat dari Monas Bang. Iya. Ya. Ini coba rekam ini 3.200 orang saksi mata. Nih, kalau Kristen bertanya tentang agama Islam tentu saja ya, mustahil, sekali lagi, mustahil seorang Islam itu akan menjawab menggunakan Qur'annya. Saya pastikan itu. Buktinya apa tadi Bang? Ditanya siapa yang ingin dikurbankan oleh Ibrahim, mereka nggak akan jawab dengan Quran Bang. Akan jawab dengan Quran.
Gitu. Betul Bang. Seperti itu Bang Sudah Al-KTP. banyak. Iya iya. Saya Jadi- jujur Bang ya, sudah banyak video Bang Edis yang saya nonton dan saya udah bisa menangkap poin di situ. Dan jujur hati saya sekarang, dulu yang saya baru mualaf saya rajin sholat Bang. Bahkan saya pergi di masjid yang sekitar jaraknya 8 kilo dari kota saya, kota Ruteng, hanya untuk biar tidak ada orang yang tahu kalau saya sholat. Kalau saya sholat dekat masjid sini, masjid raya ini, ketahuan langsung. Ketahuan nanti ya. Woi. Ya. Saya pergi di 8 kilo jaraknya itu. Yang nggak ada orang Hanya kenal lah untuk- ya. Iya. Bahkan waktu itu saya masuk di roomnya si Rasid. Waktu saya pulang Rasid dari itu masjid. sudah mengakui itu Bang, kalau robnya umat muslim Ah, itu iya. mayat. Saya masuk di open cam dia Bang. Bayangin. Oh iya, dia Saya bilang, mengakui "Nih, itu saya bahwa dari masjid robnya nih." umat muslim itu adalah mayat gitu. Ada videonya ini. Biar Abang dengar ya. Ya. Siapa tahu nanti Abang Ya, belum ya, ngerti nih ya. Nih, ini diskusi saya dengan Rasid nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Waduh. Nah, itu. Aduh, Iya, Yusuf PI, kacau, Ras. Yusuf PI juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu rob. Rifa juga sudah mengakui Muhammad itu rob. Tapi mereka masih berkelit-kelit gitu loh. Videonya ada semua, Bang. Ada semua. Seperti itu. Nanti saya coba tonton lagi ya. Ya, coba saya pesan sama Bang Al-KTP gini aja, Bang. Tolong kalau ketemu, kalau jumpa dengan Yusuf PI, dengan Juma, dengan ini, coba bilang. Dijadwalkan dulu diskusi dengan Edis TV itu. Temanya adalah siapakah yang penyembah mayat manusia gitu. Siapakah yang mempertuhan manusia? Siapakah yang Tuhannya adalah manusia, bahkan manusia yang ada dalam kubur gitu. Nah, itu tema yang bagus tuh. Kalau tema itu mereka udah lari tunggang langgang. Jadi itu aja Bang ya. Bang Al-KTP. Siap, Bang Iris. Oke Bang, Ya, tolong terima kasih. disampaikan. Terima kasih. Saya sangat menunggu karena si Juma itu yang memberikan tantangan duluan. Dia bikin video, upload video, saya tantang, saya ajak berdebat Siap, betul. orang-orang Kristen. Tapi giliran dijabarin kok lari gitu loh. Iya. Gitu aja Bang Al-KTP ya, sampaikan ya. Iya. Oke. Ya, baik Bang Iris. Makasih Terima kasih Bang, Iris. sampai ketemu. Iya. Terima Sampai kasih, ketemu. Bang Tuhan Al-KTP. memberkati. Terima kasih. Ya. Terkait dengan keyakinan atau kepercayaan, itu tidak boleh asal-asalan, karena menentukan hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di dunia yang akan datang, dengan kata lain di kekekalan. Kita tahu bersama kekekalan itu ada dua, kekal di sorga atau kekal di neraka. Hanya dua hal ini yang menjadi pilihan, tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah kita mengambil sebuah keputusan yang keliru dan salah, meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kenapa demikian? Oleh karena hanya di dalam Yesuslah kita memiliki garansi, jaminan, kepastian, sorga, hidup kekal, dan keselamatan. Itu jelas terlihat di dalam firman Tuhan yang menegaskan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kita beroleh keselamatan selain di dalam nama Yesus. Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dunia ini kita menemukan ungkapan, banyak jalan ke Roma. Silakan saja.
Dan itu benar adanya. Tetapi kita perlu mengerti dan menyadari dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyamakan jalan ke Roma dengan jalan ke sorga. Jalan ke Roma bisa banyak, tapi jalan ke sorga hanya satu-satunya, melalui Yesus Kristus yang dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi salah satu yang menjadi catatan penting bagi saudara kita pemuda ini, yang menjadi titik kelemahannya adalah belum sungguh-sungguh secara serius mendalami keimanan Kristen, mengerti memahami doktrin ajaran Kristen. Tapi beliau begitu terburu-buru dan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus dan beralih kepada keyakinannya yang baru. Maka benarlah apa yang dikatakan Amsal 19 ayat 2b. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tetapi puji Tuhan, selalu ada solusi dan jalan keluar bagi orang yang punya kerendahan hati dan punya rasa lapar haus yang dalam untuk belajar firman Tuhan. Saya pikir tidak kebetulan Tuhanlah yang menuntun beliau untuk tidak hanya melihat dari satu sisi dari penjelasan Zulkifli M. Abbas atau Juma, tapi beliau pun punya satu komitmen untuk membandingkannya dengan apa yang dikatakan oleh apologet Kristen, dalam hal ini adalah Eddie Stibbe. Ketika beliau membandingkan, maka beliau pun melihat bahwa ternyata apa yang dikatakan dan dipaparkan oleh Eddie Stibbe terkait dengan keimanan Kristen adalah benar adanya. Sama seperti yang disampaikan oleh saudara kita pemuda ini tadi, benar yang beliau katakan di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7, bahwa yang akan dipersembahkan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Karena di dalam Kejadian 22 ayat 7 dikatakan dengan jelas, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi yang berkata-kata di sini sekaligus bertanya kepada Abraham bukan Ismail, tetapi Ishak. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan dengan sangat eksplisit namanya Ishak, bukan Ismail. Demikian juga di ayat yang ketiga dijelaskan bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak. Kemudian ayat yang ke-6 kita temukan lagi nama Ishak. Bahkan ayat yang ke-9 juga kita temukan lagi nama Ishak. Jadi tidak ada keraguan sama sekali di dalam Bible Yahudi maupun Kristen bahwa yang akan dipersembahkan oleh Abraham bukan Ismail tetapi Ishak.